Salam sehat. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Rudi Moko Dompit, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Pandemi Corona yang saat ini kita hadapi, jumlah pasiennya semakin lama semakin meningkat, bukan menurun. Nah, saat ini di Indonesia belum ditemukan puncaknya dan kita berharap tahun depan kita menemukan puncaknya. Oleh karena itu, sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah bahwa kita tetap harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan orang banyak, tetap harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, jangan lupa kita juga harus tetap berolahraga, tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, sehingga imun tubuh kita semakin meningkat. Apakah ada tanda-tanda yang mesti kita waspadai? Tetap, yaitu batuk kering, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan sesak nafas. Tetapi saat ini, kondisi itu seringkali tidak kita temukan. Kenapa? Karena kebanyakan pasien-pasien datang ke kita dengan gejala-gejala yang berbeda, seperti awal-awal pandemi virus corona. Pasien-pasien yang telah dirawat, rata-rata mengalami keluhan setelah dirawat dengan berbagai macam faktor pencetus seperti kencing manis, hipertensi, maupun penyakit kardiovaskuler lainnya. Pasien-pasien yang mengalami infeksi virus corona dengan komorbid seperti yang saya sebutkan tadi, paling sering mengalami kondisi yang disebut dengan happy hypoxia. Apa artinya happy hypoxia? Biasanya pasien happy hypoxia menjalani terapi itu akan membaik, tetapi ternyata kadar oksigennya tetap rendah, jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasien-pasien dengan happy hypoxia terlihat seperti pasien yang sudah membaik, tetapi setelah kita lihat saturasi oksigennya biasanya kurang dari 95% atau kadar parsial oksigennya kurang dari 90%. Sehingga ini menjadi kehati-hatian kita bahwa pasien-pasien dengan tanda-tanda happy hypoxia justru kita dapatkan di ruang perawatan. Apakah di luar bisa kita dapatkan pasien dengan happy hypoxia? Bisa. Contohnya tiba-tiba pasien sesak nafas dan tidak lama kemudian meninggal. Itu yang sering terjadi pada awal-awal pandemi corona di negara asal, yaitu di Cina atau daerah Wuhan. Sehingga happy hypoxia ini saat ini menjadi tren di negara-negara berkembang seperti Indonesia, terutama pada pasien-pasien rawat inap. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Itu tandanya bahwa kita harus lebih waspada terhadap pasien-pasien COVID-19 dengan tanda-tanda happy hypoxia yang sepertinya baik-baik saja, tetapi kadar oksigennya masih di bawah kadar oksigen normal atau lebih rendah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.